Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih dapat dipertemukan pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi mengenai tabligh, khutbah, dan dakwah. Karena pembahasan materi kali ini lumayan cukup panjang, maka Ibu akan membaginya menjadi 2 pertemuan. Yang pertama, Ibu akan membahas materi mengenai tabligh dan dakwah. Pada materi minggu depan, Ibu akan membahasnya mengenai materi khutbah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan masuk mengenai materi yang pertama, yaitu tabligh. Tabligh berasal dari bahasa Arab, yakni balagho yuballighu tablighon, yang artinya menyampaikan dan memberitahukan dengan cara lisan. Secara istilah, tabligh ini merupakan kegiatan menyampaikan pesan secara lisan kepada orang Islam atau banyak orang untuk mengetahui makna yang ada di dalamnya dan untuk mengamalkan apa yang telah disampaikannya. Nah, tabligh di sini juga merupakan salah satu sifat wajib bagi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pada masa hidupnya dahulu, beliau menghabiskan waktunya itu untuk menyampaikan wahyu-wahyu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Nah, ketika Rasulullah SAW itu wafat, kegiatan atau kebiasaan itu diturunkan atau diteruskan oleh para sahabat-sahabatnya, dan hingga sekarang menurun kepada generasi kita. Adapun orang yang menyampaikan ceramah atau pesan ini disebut mubaligh. Mubaligh itu bagi orang yang menyampaikan ceramah bagi laki-laki, dan orang yang menyampaikan ceramah perempuan yakni disebut mubalighah. Nah, dalil yang terkait mengenai tabligh ini tertuang dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 39, yang artinya yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Nah, di sini kita juga akan membahas mengenai materi ketentuan tabligh. Ketentuan-ketentuan tabligh ini ada ada dua macam. Yang pertama, kita akan membahas syarat seorang mubaligh. Mubaligh yaitu orang yang menyampaikan pesan atau orang yang berceramah tadi. Nah, yang pertama yakni beragama Islam. Jadi, seorang mubaligh itu wajib hukumnya beragama Islam. Yang kedua adalah baligh atau sudah mencapai usia yang telah ditentukan atau sudah dewasa. Yang ketiga yakni berakal sehat. Berakal sehat artinya mereka itu tidak gila. Orang yang menyampaikan pesan, mereka harus memiliki akal yang sehat. Karena kalau mereka tidak memiliki akal yang sehat, bagaimana bisa orang-orang akan menerima apa yang telah disampaikannya, menerima apa pesan-pesan yang telah disampaikannya. Oleh sebab itu, mereka harus memiliki akal yang sehat saat menyampaikan pesan atau ceramah kepada khalayak ramai. Dan yang terakhir ini adalah mendalami ajaran agama Islam. Jadi sebelum kita menyampaikan materi-materi atau menyampaikan pesan kepada orang banyak, kita harus terlebih dahulu mendalami ajaran agama-agama Islam yang ada. Terus kita akan membahas mengenai materi etika dalam menyampaikan tabligh. Etika dalam menyampaikan tabligh yang pertama adalah bersikap lemah lembut dan tidak kasar serta tidak merusak. Yang kedua yakni menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan mudah dimengerti. Jadi ketika kita menjadi mubaligh dan kita menyampaikan pesan atau ceramah kepada khalayak ramai, kita diwajibkan untuk menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh banyak orang.
Karena ketika kita menggunakan bahasa yang sangat tinggi dan sulit dipahami oleh banyak orang, mereka akan merasa kebingungan dan mereka sulit untuk mencernanya. Lalu ada pula mengutamakan musyawarah berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Yang selanjutnya yakni materi dakwah yang disampaikan harus memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas. Jadi ketika kita menyampaikan materi dakwah atau menyampaikan pesan-pesan kepada banyak orang, kita juga harus memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas, agar ketika nanti ada orang yang bertanya mengenai bagaimana sih kok ini bisa jadi seperti ini, bagaimana kok hukumnya seperti ini, maka kita bisa menjawab dengan dasar hukum yang telah kita pelajari sebelumnya, yang telah kita ketahui. Jadi tidak terjadi salah kaprah saat kita menjawab suatu pertanyaan yang ada. Lalu menyampaikannya dengan ikhlas dan sabar. Yang selanjutnya tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan serta merusak atau sampai berselisih dan mencari kesalahan antar sesama manusia. Yang kedua, kita masuk ke materi dakwah. Pengertian dakwah. Dakwah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a yad'u dakwatan, yang artinya memanggil, menyeru, dan mengajak pada sesuatu hal, mengajak orang lain kepada sesuatu hal. Secara istilah, dakwah juga merupakan kegiatan mengajak orang lain, mengajak seseorang atau banyak orang secara lisan atau perbuatan. Nah, kegiatan dakwah ini bukan hanya soal ceramah saja ya, tetapi juga merupakan aksi sosial yang nyata adanya. Seperti ketika kita ada acara Aidil Yatama. Nah, kita ini ikut serta dalam menyantuni anak-anak yatim. Lalu kita ikut menyumbang pada pembangunan fasilitas umum dan lain sebagainya. Nah, hal-hal tersebut itu juga termasuk dakwah, karena ketika kita melakukan hal-hal yang baik dan banyak orang yang melihatnya dan orang itu tertarik untuk mengikutinya, maka kita juga dianggap telah menyampaikan pesan yang baik kepada khalayak ramai. Seperti itu. Nah, orang yang melakukan pekerjaan atau orang yang berdakwah, bagi laki-laki ini disebut dai, dan bagi yang perempuan disebut daiyah. Nah, dakwah itu sendiri merupakan suatu kewajiban bagi umat manusia, bagi umat Islam. Nah, sebagian besar ulama itu menyebutkan bahwasanya hukum dakwah itu adalah fardu kifayah. Ada pula sebagian ulama lain yang menyebutkan bahwasanya hukum menyampaikan atau berdakwah itu adalah fardu ain. Nah, di sini kita memiliki perbedaan pendapat dan perbedaan pandangannya. Nah, dengan adanya perbedaan pendapat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tetap menganjurkan umat manusia, menganjurkan umat Islam agar selalu bisa berdakwah dengan cara yang benar, dengan hal-hal kebaikan dan dengan cara yang ma'ruf. Nah, di sini kita juga akan membahas mengenai ketentuan-ketentuan dakwah. Yang pertama yakni syarat seorang dai. Jadi ketika kita akan menjadi dai, kita juga harus memiliki syarat-syarat yang lengkap, syarat-syarat yang sah agar kita bisa menjadi seorang dai. Nah, syarat seorang dai ini sama juga seperti syarat mubalik di atas. Nah, yang pertama yakni beragama Islam. Jadi seorang dai itu harus memiliki agama Islam. Lalu dia harus balik dan dia juga harus memiliki akal yang sehat dan mendalami ajaran Islam. Nah, masuk pada poin etika berdakwah. Dalam berdakwah kita juga harus memperhatikan etika-etika dalam berdakwah. Yang pertama, yakni dakwah dilaksanakan dengan ucapan yang jelas, dengan ucapan yang tegas, dan kita dituntut juga untuk memiliki sikap bijaksana saat berdakwah. Nah, dakwah juga dilakukan dengan mau'idatul hasanah atau nasihat yang baik. Jadi ketika kita berdakwah, kita harus menyampaikan nasihat-nasihat yang baik kepada khalayak ramai. Lalu yang ketiga, dakwah dilakukan dengan uswatun hasanah. Uswatun hasanah yaitu kita
tuntut, kita disuruh untuk memberikan contoh yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi ketika kita berdakwah, kita juga menjadi suri tauladan bagi banyak orang ya. Maka dari itu kita harus memberikan contoh yang baik bagi banyak orang pula. Nah, yang terakhir yakni dakwah itu dilakukan dengan cara mujadalah atau diskusi, bertukar pikiran yang dilakukan dengan cara santun, dengan cara sopan, dan kita juga dituntut untuk dapat menghargai pendapat orang lain. Nah, berdakwah ini juga memiliki tujuan. Tujuan berdakwah ini merujuk pada Quran surat An-Nur ayat 55, yang tujuannya itu adalah untuk menyeru dan mengajak segenap manusia agar konsisten atau istiqomah. Yang pertama ialah mereka dituntut untuk beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kemusyrikan. Yang kedua yaitu menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mereka dituntut untuk banyak-banyak mengerjakan amalan-amalan yang soleh. Dan yang keempat yaitu berakhlak mulia. Nah, dalam berakhlak mulia yang menjadi tolak ukur atau patokan yaitu adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kesimpulannya tujuan berdakwah adalah mengajak segenap manusia untuk keluar dari jalan kesesatan yang dimurkai oleh Allah dan menuju ke jalan yang benar yang telah diridhoi oleh Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, kita telah selesai membahas mengenai materi tabligh dan dakwah. Untuk materi khutbah, Ibu akan membahasnya pada pertemuan yang akan datang. Semoga materi yang Ibu sampaikan ini dapat bermanfaat bagi anak-anak semua dan dapat diamalkan bagi kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.